bukti sejarah kota Mekah, Ka'bah berdasarkan Diodorus. Video ini merupakan bagian dari series tentang bukti sejarah kota Mekah. Sebelumnya saya sudah membuat 2 video tentang bukti sejarah kota Mekah yang berjudul Bukti Sejarah Kota Mekah dibangun oleh Abraham dan Ismail, dan 5 bukti sejarah kota Mekah menurut kaum muslim. Namun dengan sejalannya waktu dan kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses internet, maka para kaum muslim Indonesia terus berusaha mencari bukti-bukti tersebut. Namun sampai pada saat video ini dibuat, belum ada satu orang pun yang berhasil memberikan satu bukti sejarah tentang kota Mekah. Bukti-bukti yang disampaikan hanya berkutat pada 5 bukti yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Namun sebenarnya ada 2 bukti sejarah yang sampai saat ini sedang mereka usahakan untuk dijadikan bukti sejarah keberadaan kota Mekah. Karena demikian putus asanya mereka, maka kaum muslim berusaha menggunakan catatan sejarawan yang bernama Ptolemy dan Agatharchides, yang ditulis kembali oleh Photius dan Diodorus. Untuk alasan di ataslah saya mempersiapkan 2 video dalam membuktikan apa yang mereka klaim itu adalah salah. Dan kaum muslim bisa semakin sadar bahwa cerita tentang Abraham dan Ismail pergi ke Mekah adalah dongeng belaka. Adapun judul kedua video tersebut adalah Bukti Sejarah Kota Mekah, Makoraba adalah Mekah, dan Bukti Sejarah Kota Mekah, Ka'bah berdasarkan Diodorus. Pada abad ke-2 BC, sejarawan yang paling penting adalah Agatharchides dari Alexandria yang menulis sekitar tahun 14-132 BC. Agatharchides adalah seorang yang sangat dekat dengan istana dari kerajaan Ptolemis. Dia mempunyai informasi hasil ekspedisi dari tangan pertama, terutama di wilayah pantai Afrika, Laut Merah dan Arab Selatan dan Barat. Paling tidak Agatharchides merujuk kepada beberapa penulis yang mengunjungi daerah di sekitar Laut Merah seperti Pythagoras, Basilis Dalion, Bion dari Soli, Simonides de Jonger, Aristokreon, dan Pilon. Dia juga mengali informasi dari saksi mata lainnya seperti utusan raja, pedagang dan penjelajah lainnya. Sayangnya tulisan asli dari Agatharchides hilang, namun hampir semua karyanya tertuang dalam tulisan Strabo, Photius dan Diodorus Siculus. Keakurasian dan kedetailan dari hasil karyanya diterima oleh para ahli. Bahkan ekspedisi pada abad ke-7 dan 8 mengkonfirmasi apa yang ditulis olehnya. Kita ketahui bahwa Agatharchides menuliskan tentang banyak kuil-kuil, salah satunya kuil Poseidon di barat laut dari Sinai, di mana dia menulis siapa yang membangunnya dan untuk siapa kuil tersebut dibangun. Bahkan untuk kuil yang berada di Negev, dia juga menerangkan sumber dari para pendetanya yang bertugas pada kuil tersebut. Bila memang Mekah ada pada saat itu, tentunya ini akan menjadi perhatian dari Agatharchides. Walaupun Agatharchides menulis dengan sedemikian akurat dan detail tentang lokasi di sekitar Laut Merah dan termasuk kuil-kuil dan rute perdagangan di sekitar lokasi kota Mekah, namun dia tidak pernah menuliskan tentang kota Mekah. Agatharchides melaporkan tentang sebuah kuil yang dekat dengan Ilat di daerah Teluk Akoba, di tanah kepunyaan suku Bat Mizomenes. Agatharchides menekankan bahwa kuil ini sangat dijunjung tinggi oleh semua bangsa Arab. Banyak muslim yang percaya bahwa kuil yang dimaksud di atas adalah Ka'bah di Mekah. Untuk menentukan tempatnya, mari kita telusuri lebih lanjut kata-kata Agatharchides seperti yang dilaporkan oleh Photius dan Diodorus. One encounters the Leonites Gulf, around which there are many villages of the so-called Nabatean Arabs. They occupy much of the coast and not a little of the adjacent country, which extends into the interior and contains a population that is unspeakably great, as well as herds of animals that are unbelievable.
ably numerous. In ancient times they led a just life and were satisfied with livelihood provided by their flocks. But later, after the kings in Alexandria had made the Gulf navigable for merchants, they attacked those who suffered shipwreck. They also built pirate vessels and plundered sailors, imitating the ferocity and lawlessness of the Turai in the Pontus. But later they were caught at sea by quadriremes and properly punished. After what is called the Leonites Gulf, around which Arabs live, is the land of the Bithymenes. The Gulf of Eilat was called Alanites or Elaniticus. The Gulf of Leonites, which is in the northern part of the Gulf of Aqaba, is thought to be the Gulf of Eilat. Next after this section of the coast is a bay which extends into the interior of the country for a distance of not less than 500 stads. Those who inhabit the territory within the Gulf are called Batmizamenis and are hunters of land animals. Perhatikan bahwa tanah Bithymenes berhubungan langsung dengan daerah Nabatain sebagian selatan. Lihat gambar di bawah. Satu stadia sekitar 1/10 mil, sehingga daerah Bithymenes hanya sekitar 50 mils. Laporan dari Diodorus sejalan dengan Photius karena keduanya berasal dari tulisan Agatha Archides. Dalam bukunya On the Erythraean Sea, Diodorus mengatakan, The people who inhabit the country beside the Gulf, who are named the Bainizomans, support themselves by hunting and eating the flesh of land animals. A very sacred temple has been established there which is highly revered by all the Arabs. Kita bisa lihat bahwa lokasi Bani Zomenes atau Batmizomenais sangat jauh dari lokasi kota Mekah. Setelah laporan tentang Bani Zomenes, kedua penulis berbicara tentang area di selatan Tamut teritori. Suku Tamut dikenal dalam sejarah menghuni Arab Utara dekat dengan Teluk Aqaba. Mereka tidak pernah ke selatan. Sehingga kuil yang diterangkan oleh Diodorus berada di antara Tamut region dan The City of Petra, di sekitar daerah Teluk Aqaba. Setelah Photius menyebutkan daerah Tamut, ia melaporkan daerah selanjutnya ke arah selatan dari Tamut. Para terpelajar, ahli telah menentukan bahwa daerah ini adalah bagian dari pantai antara Ras Karama dan Ras Abumet. Ras Abumet terletak sekitar 450 km sebelah utara Mekah. Keterangan yang detail dan akurat ini menunjukkan bahwa kuil yang dimaksud di atas oleh Diodorus berada di kawasan Teluk Aqaba, sehingga tidak mungkin diklaim sebagai kuil di Mekah. Nonnosus, seorang duta besar yang dikirim oleh Kaisar Justinian pertama dari Bizantium ke Raja di Aksum yang merupakan bagian dari kerajaan Ethiopia di bagian Arab sekitar tahun 530. Nampaknya berbicara tentang kuil yang sama yang terletak di Petra. Nonnosus menulis sebagai berikut. Most of the Saracens, those Phoenician, and those beyond the Turanian mountains, consider as sacred a place dedicated to I do not know what God, and they assemble there twice a year. Orang Saracens adalah orang yang ditulis oleh Pliny di Natural History, Book V, Chapter 12, sebagai orang yang hidup di Teluk Aqaba tidak jauh dari City of Petra. Orang Romawi memanggilnya sebagai Saracenus. Untuk menentukan lokasi Poinikon yang disebut oleh Nonnosus, kita harus melihat hasil karya Procopius, seorang sejarawan abad ke-6. Procopius mengatakan sebagai berikut. This coast immediately beyond the boundaries of Palestine is held by Saracens, who have been settled from old in the palm groves. These groves are in the interior, extending over a great tract of land, and there absolutely nothing grows except palm trees. Abakarabus, Abu Karab, presented Emperor Justinian with the palm grove, Phoenician. Abakarabus was the ruler of the Saracens there, and he was appointed by the emperor captain over the Saracens in Palestine. And he guarded the land from plunder constantly. For both to the barbarians over whom he ruled and no less to the enemy, Abakarabus always seemed a man to be feared and an exceptionally energetic fellow. Formally, therefore, the emperor holds the palm groves, but for him really to possess himself of any of the country there is utterly impossible.
For a land completely destitute of human habitation and extremely dry lies between, extending to the distance of a 10 days' journey. Moreover, the palm groves themselves are by no means worth anything. And Abakarabus only gave the form of a gift, and the emperor accepted it with full knowledge of the fact. So much then for the palm groves. Adjoining this people there are Matni. Those are the Midianites, whose homeland was east of the Gulf of Aqaba. This confirms that the Saracens of the palm groves, Phoenician, lived adjacent to the Midianites in the east of Aqaba Gulf. Kita mengetahui dari dokumen yang diketemukan di Al-Nabak antara Palmyra dan Damaskus bahwa Abu Qarib adalah seorang penting dalam sejarah gereja Monofisite. Selanjutnya kota dari Abu Qarib adalah Sadaka, sekitar 25 km sebelah tenggara Petra. Dan setelah Abu Qarib menghadiahkan Phoenikon kepada Kaisar Justinian, sang kaisar menunjuk dia sebagai kepala dari suku Saracens di Palestina. Pada akhirnya Phoenikon menjadi bagian dari provinsi di Palestina dan diperintah oleh Abu Qarib untuk Bizantium. Dua oasis paling sering disebutkan sebagai lokasi dari Phoenikon, Dumat al-Jandal dan Tabuk, yang keduanya memiliki hubungan dengan kerajaan Bizantium. Pada kenyataannya Tabuk adalah daerah terselatan dari kerajaan Bizantium. Pada tahun 628 sampai 629, Gasadides dan Bizantium mengklaim balik Tabuk. Sehingga kuil yang disebutkan oleh Nonosus berada pada sebuah oasis yang dikatakannya Saracens dan orang dari Phoenikon menyembah. Karena Saracens menempati daerah timur dari Teluk Aqaba dan oasis di Phoenikon dalam kekuasaan Gasadides yang diperintah oleh Abu Qarib, maka oasis tersebut tidak mungkin sebagai Mekah, karena Saracens tidak pernah tinggal di Mekah atau daerah sekitarnya. Mekah tidak pernah dalam kekuasaan kerajaan Bizantium. Diodorus menyebutkan tentang satu kuil di Bani Zomenes, di daerah Teluk Aqaba di mana semua Arab menyembah. Kita ketahui bahwa orang Yunani dan Romawi menggunakan terminologi Arabs untuk semua orang di Arab termasuk Transjordan dan Sinai. Ini membuktikan bahwa Diodorus dan Nonosus berbicara tentang kuil yang sama. Karya dari Agatha Harcides terkenal dalam menjelaskan dengan detail daerah Arab sepanjang Laut Merah, di mana dia menjelaskan secara detail 100 mil dari Laut Merah ke daratan. Ada juga beberapa kota sekitar 150-200 mil ke arah daratan dari Laut Merah di barat Laut Arab, di mana beberapa kota dibangun sekitar abad ke-9 SM, seperti Dedan dan Kedar. Kota-kota lain dibangun setelah itu sekitar abad ke-8 SM ketika rute perdagangan dengan Yemen terbentuk. Kota-kota tersebut seperti misalnya Yatrib dan Khaybar. Seorang raja yang memerintah di barat Laut Arab, dikenal sebagai Hijaz, adalah Nabonidus, seorang raja Babilonian. Nabonidus memindahkan tempat tinggalnya dari kota Taima di utara Arab untuk 10 tahun, 550–540 BC, seperti yang tertera pada Verse Account of Nabonidus. Nabonidus killed the prince of Tama and took his residency and built there his palace like his palace in Babylonian. Dari prasasti Nabonidus di kota Haran, kita ketahui bahwa selama waktunya di Taima, ia juga memerintah kota-kota di Hijaz yang ada pada saat itu. Di antaranya Yatrib, Medina, dan Khaybar, akan tetapi dia tidak menyebutkan kota Mekah. Bila Mekah sudah ada pada saat itu, maka Mekah merupakan satu-satunya kota yang tidak ditaklukkan olehnya. Ini agak aneh untuk seorang raja Babilonian yang kuat yang masuk jauh ke dalam tanah Hijaz, mencakup Yatrib, dan membiarkan kota Mekah.
Kerajaan-kerajaan yang pernah mengkontrol rute perdagangan antara Yemen ke Palestina dan Syria, tidak satu pun dalam laporan mereka menyebutkan tentang Mekah. Dan setelah laporan tentang Bani Zomenes, kedua penulis berbicara tentang area di selatan Tamut teritori. Suku Tamut dikenal dalam sejarah menghuni Arab Utara dekat dengan Teluk Aqaba. Mereka tidak pernah ke selatan. Sehingga kuil yang diterangkan oleh Diodorus berada di antara Tamut region dan The City of Petra, di sekitar daerah Teluk Aqaba. Kita kembali lagi kepada laporan Agatharchides yang dikutip oleh Photius dan Diodorus, di mana setelah menyebutkan daerah Tamut, ia melaporkan daerah selanjutnya ke arah selatan dari Tamut. Para terpelajar ahli telah menentukan bahwa daerah ini adalah bagian dari pantai antara Ras Karama dan Ras Abumet. Ras Abumet terletak sekitar 450 km sebelah utara Mekah. Keterangan yang detail dan akurat ini menunjukkan bahwa kuil yang dimaksud di atas oleh Diodorus berada di kawasan Teluk Aqaba, sehingga tidak mungkin diklaim sebagai kuil di Mekah. Setelah mendeskripsikan daerah seperti Ras Abumet, Agatharchides sepertinya melewati terus daerah yang tidak berpenghuni. Sebelum-sebelumnya Agatharchides berhenti untuk mendeskripsikan penduduk dari masing-masing daerah. Adalah sesuatu yang tidak lazim bagi para penjelajah ini untuk tidak melukiskan tentang keadaan penduduk suatu daerah, kecuali daerah tersebut tidak berpenghuni. Daerah ini yang tidak berpenghuni sesuai dengan daerah di mana kota Mekah seharusnya berada. Bahkan Agatharchides melukiskan daerah tersebut sebagai berikut. The next part of the coast is dominated by dunes which are infinite in their length and breadth and black in color. Daerah di atas sesuai dengan deskripsi tentang basalt hitam di Harat al-Sam di antara Jeddah dan Lagoon of Al-Sarifa. Dan saat ini Jeddah merupakan pelabuhan dari Mekah yang berjarak sekitar 40 mil. Setelah melewati wilayah di mana kota Mekah seharusnya berada, Agatharchides kembali melukiskan daerah tandus dan tidak berpenghuni sekitar 86 mil ke arah selatan. Sehingga jelas pada saat itu lokasi kota Mekah merupakan daerah tidak berpenghuni. Sehingga tidak mungkin kuil yang dimaksudkan berada di Mekah.